Ista'id. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nihil, Bu. Hadir semua ya? Iya. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Saya, Bu. Apa Rahma? Mengenai pantun. Iya, mengenai pantun. Apa itu pantun Rahma? Pantun adalah sastra Melayu lama yang bersajak abe-abe, memiliki sampiran dan isi. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Rahma. Apa yang dikatakan Rahma benar, bahwa materi kita sebelumnya kita telah belajar tentang pantun. Nah, pantun itu merupakan sastra lama ya. Sastra lama yang memiliki sampiran, isi, dan bersajak abe-abe. Nah, ada yang masih belum paham dengan materi sebelumnya? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, kalau misalnya sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi baru. Nah, sebelum masuk materi baru, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mengamati lingkungan sekitar? Pernah. Pernah. Apa yang kalian amati? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Lagi? Makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup. Lagi? Banyak ya? Ya. Ya. Nah, biasanya pengamatan itu biasa disebut dengan observasi. Pasti. Nah, orang yang melakukan pengamatan itu biasa disebut dengan observator. Benar sekali Rahma, observator. Di sini siapa yang mau jadi observator? Saya, Bu, saya. Wow. Bagus. Orang observator itu biasanya kalau selesai mengamati, mereka akan menulis apa yang mereka amati. Nah, tulisannya itu juga bisa memberikan manfaat pengetahuan kepada yang membaca. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajarannya di sini agar kalian bisa memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Kalian bisa mengetahui apa itu struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi sebelum masuk materi, Ibu akan memberikan kalian bacaan tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tugas kalian dulu yaitu kalian memahami dan baca secara benar-benar apa itu teks laporan hasil observasi yang Ibu berikan ini. Contohnya, ini untuk kelompok. Sudah ya? Sudah pegang semuanya? Sudah, nah, Bu. Di situ ada bacaan teks laporan hasil observasi. Kalian pahami, kalian baca. Nanti ketika tidak mengerti boleh tanyakan ke Ibu. Tetapi pertanyaannya itu kalian tulis di kertas kecil. Di kertas kalian gulung. Nanti diberikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas kasih ke Ibu. Nah, maksimal pertanyaan 3 orang saja. 3 orang tercepat. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke. Nah, sudah kalian pegang semuanya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada teks laporan hasil observasi makhluk yang ada di bumi ini. Nah, kalian pahami, kalian baca. Sesudah kalian pahami dan sesudah kalian baca, jika kalian tidak mengerti, boleh bertanya kepada Ibu. Nah, tapi syarat pertanyaannya yaitu kalian menggulung kertas, menulis pertanyaan kalian itu di kertas lembar. Kemudian 3 orang tercepat langsung diberikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas kasih ke Ibu ya. Siap, Bu. Nah,
3 orang tercepat itu akan mendapat bonus dari Ibu nanti. A few moments later. Bu, 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya. Oke, ini 3 pertanyaan sudah sama Ibu. Ibu akan bacakan satu-satu ya. Nah, ini dari Rahma. Maaf Bu, saya kurang paham apa itu teks laporan hasil observasi. Oh, ya. Lanjut yang kedua, ada siapa ini? Maimunah. Maimunah, maaf Bu, kok maaf semuanya sih? Maaf Bu, saya tidak paham tentang teks laporan hasil observasi, apalagi strukturnya. Oke. Bu, saya tidak paham dengan teks laporan hasil observasi. Sama Ike ya. Oke. Nah, pertanyaan kalian bagus sekali. Nanti Ibu akan jelaskan dan Ibu akan beri contoh apa itu teks laporan dari observasi. Nah, tadi yang bertanya sudah baca benar-benar kan apa itu teks laporan hasil observasi? Contohnya bagaimana? Sudah. Sudah. Ya, nanti kalian dengarkan lagi ya baik-baik. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi sesuai dengan pertanyaan yang teman kalian pertanyakan tadi ya. Hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek. Nah, jadi contoh yang Ibu berikan tadi, apa objek yang dia amati? Rahma? Makhluk hidup dan tak hidup. Ya, makhluk hidup dan tak hidup. hidup. Itu adalah objeknya. Makhluk hidupnya apa? Makhluk tak hidupnya apa? Sudah dijelaskan kan di teks tersebut? Sudah. Nah, jadi, hasil dari laporan hasil observasi ini juga bisa menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek. Nah, objek yang tadi seperti makhluk yang ada di bumi ini. Tuh, itulah teks laporan hasil observasi. Rama sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Dah. Kita lanjut untuk strukturnya. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, simpulan. Nah, pernyataan umum yaitu berisi definisi ataupun keterangan umum tentang objek yang kalian amati. Nah, pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama di kertas yang sudah Ibu berikan. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, karena itu mendefinisikan dia ya kan. Nah, lanjut ke deskripsi. Deskripsi ini yaitu mendeskripsikan, atau memberikan secara rinci hal-hal yang kalian laporkan. Nah, di sini di teks tersebut kan ada makhluk hidup dan tak hidup. Nah, makhluk hidupnya itu apa-apa saja. Nah, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu ada jantung, paru-paru dan sebagainya. Maksudnya tumbuh-tumbuhan itu tidak mempunyai otak, jantung, paru-paru, darah, dan tetapi hidup. Nah, itu termasuk salah satu deskripsi dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu simpulan. Nah, simpulan ini biasanya berada di akhir paragraf. Nah, biasanya berada di akhir paragraf yaitu yang berisikan menyimpulkan teks laporan hasil observasi tersebut. Yang
yang biasanya berisi manfaat dari objek yang kalian teliti. Sudah mengerti Maimunah? Tadi bertanya? Udah, Bu. Sudah ya? Udah. Nah, kita masuk ke unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, ada kalimat definisi. Nah, ada 3, yaitu kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan kalimat istilah. Nah, Ibu kasih contohnya di kertas. Coba kalian perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama itu ada tertuliskan bahwa bunga merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, itu merupakan kalimat definisi. Sudah paham? Lanjut ke bawahnya, ada kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu seperti ini. Contohnya pada paragraf kedua, ya. Pada paragraf kedua tuh ada tertulisnya tumbuh-tumbuhan, benda hidup mempunyai ciri umum seperti bergerak, bernafas, tumbuh, dan lain sebagainya. Nah, itu deskripsi. Nah, kemudian ada kalimat istilah. Kalimat istilah ya, lanjut. Nah, coba kalian perhatikan pada paragraf kedua. Paling bawah sekali, di situ ada oksigen. Oksigen, nama lainnya yaitu O2. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat istilah. Nah, sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Sudah ya? Nah, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Setiap kelompok Ibu akan memberi teks laporan hasil observasi yang berbeda-beda. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Susah amat dah. Kelompok 4. Nah, setiap kelompok tugas kalian yaitu menuliskan teks ya. Tulislah teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan yang telah kalian amati secara kelompok. Nah, tadi kertas yang Ibu berikan tadi kalian amati, kemudian kalian tulis teks laporan hasil observasi, kemudian susun struktur dan unsur kebahasaannya. Nanti ketika sudah selesai, presentasikan. Perwakilan satu kelompok presentasikan ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, Bu. A few moments later. Nah, waktu pengerjaan tugasnya telah selesai. Waktu habis, silakan perwakilan kelompok yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, boleh maju? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan tugasnya. Ya, Bu. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang observasi yang kami dapatkan tentang kupu-kupu. Pernyataan umum, kupu-kupu masuk ke dalam kingdom Animalia, artinya kupu-kupu adalah hewan. Kingdom Animalia adalah kingdom yang anggotanya terdiri dari berbagai macam hewan. Di dunia ini ada berbagai macam kingdom makhluk hidup. Di antaranya adalah protista, jamur, monera, dan animalia. Dari kingdom Animalia, kupu-kupu masuk ke dalam filum Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang anggotanya adalah merupakan hewan berkaki beruas atau berbuku. Kupu-kupu merupakan hewan yang cukup beruntung karena dia masuk ke dalam filum yang merupakan filum hewan paling besar dalam jumlah maupun daerah distribusinya. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yakni Crustacea, Insecta, Arachnida, dan Mirapoda. Kupu-kupu masuk ke dalam kelas Insecta. Untuk deskripsi bagian,
Kupu-kupu merupakan hewan insekta yang bersayap. Sayap kupu-kupu itu sangat indah, terdapat berbagai macam motif. Sayap kupu-kupu termasuk jenis sayap yang bersisik. Banyak orang yang terkagum dengan uniknya sayap kupu-kupu hingga mengawetkannya untuk dijadikan hewan koleksi. Untuk simpulan, di balik keindahannya, kupu-kupu juga mempunyai fungsi dalam ekosistem. Salah satunya adalah untuk membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Bahkan ada juga kupu-kupu yang menghasilkan benang-benang sutra, yaitu kupu-kupu Bombyx mori namanya. Untuk unsur kebahasaan, kalimat definisi itu terdapat pada paragraf yang pertama, yaitu Kingdom Animalia adalah kingdom yang anggotanya terdiri dari berbagai macam hewan. Untuk kalimat deskripsi, yaitu terdapat pada paragraf ketiga, kupu-kupu termasuk dalam golongan holometabola karena mengalami metamorfosa sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu dengan tahapan yakni telur, larva atau ulat, pupa, dan imago. Untuk kalimat istilah itu ada dua, filum Arthropoda dan kelas Insecta. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi, karena sudah berhasil menulis teks laporan hasil observasi, sudah bisa menentukan strukturnya dan sudah bisa menentukan unsur kebahasaannya, Ibu harap kalian sudah paham ya. Sudah bagus tadi kok kelompok 1 ya. Nah, terima kasih untuk satu kelompok yang telah mempresentasikan hasil tugas diskusinya ya, karena untuk kelompok yang lain waktunya tidak cukup, akan Ibu koreksi dan besok minggu depan Ibu akan memberikan. Nah, jadi sebelum tutup pada materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran yang kita dapatkan? Saya. Siapa? Rahma, Bu. Rahma. Oke, apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Rahma? Kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, di mana itu berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakan penelitian atau menggambarkan bentuk ciri suatu objek. Terus kita mempelajari tentang strukturnya, ada 3, pernyataan umum, deskripsi, dan simpulan. Dan unsur kebahasaan, itu ada 3 juga, Bu. Kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan kalimat istilah. Benar sekali, tepuk tangan untuk Rahma. Terima kasih ya Rahma sudah menyimpulkan. Jadi tadi kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang memberikan suatu informasi tentang suatu objek yang telah kita teliti. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Bu, tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.